saya Giska Namani. Saya dari kelas AB 4G. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Teknik Presentasi dan Negosiasi. Di sini saya akan mencontohkan teknik-teknik berbicara di depan publik. Yang pertama ada teknik pernapasan, yang kedua ada teknik artikulasi, yang ketiga ada teknik tongue twister. Nah, yang terakhir adalah berbicara di depan cermin. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Baik, yang pertama yaitu adalah teknik pernapasan. Nah, di sini saya akan mencontohkan teknik pernapasan yang terhitung mulai dari 748. Saya mulai ya. Begitu teman-teman. Nah, yang kedua ada teknik artikulasi, yang dimana teknik artikulasi adalah kejelasan dalam berbicara, termasuk pengucapan, tekanan, dan intonasi yang tepat agar pesan tersampaikan dengan baik. Nah, di sini saya akan mencontohkannya. Ada 5 contoh teknik artikulasi. Yang pertama adalah patah gabagada, yang kedua adalah pitik kibikidi, yang ketiga adalah putuk kubugudu, yang keempat adalah PTKBGD. Nah, yang kelima adalah Potokobogodo. Nah, yang ketiga adalah teknik tongue twister, yang dimana teknik ini adalah rangkaian kata atau frasa yang sulit diucapkan dengan cepat dan benar, karena memiliki bunyi yang mirip atau berulang. Baik, di sini saya akan mencontohkan teknik tongue twister, dan ada 5 kalimat tongue twister. Yang pertama adalah ular melingkar di pagar bundar, yang kedua adalah kuku kaki kakakku kaku, yang ketiga adalah 77 jembatan berjejer, yang keempat adalah kepala kelapa kepala kelereng, yang kelima adalah sasa sais dan susi sais taksi. Teknik berbicara di depan cermin. Di sini saya akan berpidato. Baik, yang keempat yaitu adalah teknik berbicara di depan cermin. Di sini saya akan berpidato yang berjudul I Have a Dream dari Martin Luther King. I have a dream. Saya senang bergabung dengan Anda hari ini dalam apa yang akan tercatat dalam sejarah sebagai demokrasi terbesar untuk kebebasan dalam sejarah bangsa kita. 5 skor tahun yang lalu, seorang Amerika yang hebat, yang dalam bayangan simbolisnya, kita berdiri hari ini, menandatangani proklamasi emansipasi. Keputusan penting ini datang sebagai mercusuar harapan yang besar bagi jutaan budak negro yang layu dalam api ketidakadilan yang layu. Itu datang sebagai pajar sukacita untuk mengakhiri malam panjang penawaran mereka. Tetapi, 100 tahun kemudian, orang negro masih belum bebas. 100 tahun kemudian, kehidupan orang negro masih lumpuh oleh belenggu, segresi, dan rantai diskriminasi. 100 tahun kemudian, orang negro hidup di sebuah pulau kesepian yang miskin di tengah lautan luas kemakmuran material. 100 tahun kemudian, orang negro masih layu di sudut-sudut masyarakat Amerika dan mendapati dirinya diasingkan di tanahnya sendiri. Jadi, kita datang ke sini hari ini untuk mendramatisir kondisi yang memalukan. Dalam arti tertentu, kita telah datang ke ibu kota, bangsa kita masuk mencairkan cek. Ketika arsitek Republik kita menulis kata-kata indah konstitusi dan deklarasi kemerdekaan, mereka menandatangani surat promes yang setiap orang Amerika akan jatuh warisannya. Catatan ini adalah janji bahwa semua orang, ya, pria kulit hitam serta pria kulit putih, akan dijamin hak-hak, hidup kemerdekaan dan pengejaran kebahagiaan. Hari ini, jelas bahwa Amerika telah gagal untuk menghormati surat promes ini sejauh menyangkut warga negara kulit berwarna. Alih-alih menghormati kewajiban suci ini, Amerika telah memberi orang negro cek buruk, cek yang telah dikembalikan bertanda nada tidak mencukupi. Tetapi, kita menolak untuk percaya bahwa bank keadilan bangkrut. Kita menolak untuk percaya bahwa tidak ada cukup dana di berangkas kesempatan bangsa ini. Jadi, kita telah datang untuk mencairkan cek ini. Cek ini yang akan memberi kita kekayaan permintaan keadilan dan keamanan kebebasan. Kita juga datang ke tempat suci ini
untuk mengingatkan Amerika akan urgensi yang sengit saat ini. Ini bukan waktunya untuk terlibat dalam kemewahan, pendinginan, atau obat penenang bertahap. Sekaranglah waktunya untuk mewujudkan janji demokrasi. Sekaranglah waktunya untuk bangkit dari lembah gelap dan sunyi senggresi ke jalan yang diterangi matahari dari keadilan rasial. Sekaranglah waktunya untuk mengangkat bangsa kita dari pasir hisap ketidakadilan rasial ke batu padat persaudaraan. Sekaranglah waktunya untuk membuat keadilan menjadi kenyataan bagi semua anak Tuhan. Akan berakibat fatal bagi bangsa untuk mengabaikan urgensi saat ini. Musim panas yang terik dari ketidakpuasan negro tidak akan berlalu sampai ada musim gugur yang menyegarkan dari kebebasan dan kesetaraan. 1963 bukanlah akhir, tetapi permulaan. Mereka yang berharap bahwa orang negro perlu melampiaskan kemarahan dan kemudian akan puas akan mengalami kejutan kasar jika bangsa ini kembali ke bisnis seperti biasa. Tidak akan ada istirahat atau ketenangan di Amerika sampai orang negro diberikan hak kewarganegaraan mereka. Badai pemberontakan akan terus mengguncang pondasi bangsa kita sampai hari cerah keadilan muncul. Ada sesuatu yang harus saya katakan kepada orang-orang yang berdiri di samping ambang pintu hangat yang mengarah ke istana keadilan. Dalam proses mendapatkan tempat yang selayaknya, kita tidak boleh bersalah atas tindakan yang salah. Janganlah kita berusaha memuaskan dahaga kebebasan kita dengan minum dari cangkir kepahitan dan kebencian. Kita harus selalu melakukan perjuangan kita di daratan tinggi martabat dan disiplin. Kita tidak boleh membiarkan protes kreatif merosot menjadi kekerasan fisik. Sekali lagi, kita harus bangkit ke ketinggian megah untuk memenuhi kekuatan fisik dengan kekuatan jiwa. Militansi baru yang luar biasa yang telah melanda komunitas negro tidak boleh membuat kita mempercayai semua orang kulit putih, karena banyak saudara kulit putih kita seperti yang dibuktikan oleh kehadiran mereka di sini hari ini telah menyadari bahwa nasib mereka terikat dengan nasib kita. Mereka telah menyadari bahwa kebebasan mereka terikat tak terpisahkan dengan kebebasan kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri, dan ketika kita berjalan, kita harus berjanji bahwa kita akan selalu berbaris ke depan. Kita tidak bisa berbalik. Ada orang-orang yang bertanya kepada para penganut hak sipil, kapan Anda akan puas? Kita tidak akan pernah puas selama orang negro menjadi korban honor polisi yang tidak terkatakan. Kita tidak akan pernah puas selama tubuh kita yang lelah karena perjalanan yang berat tidak bisa mendapatkan penginapan di motel jalan raya dan hotel-hotel kota. Kita tidak akan pernah puas selama mobilitas dasar orang negro adalah dari ghetto, yang lebih kecil ke yang lebih besar. Kita tidak pernah puas selama anak-anak kita dilucuti dan harga diri kita oleh tanda-tanda yang merampas hanya untuk orang kulit putih. Kita tidak akan pernah puas selama orang negro di Mississippi tidak dapat memilih dan seorang negro di New York percaya dia tidak memiliki apapun untuk dipilih. Tidak, kita tidak puas. Dan kita tidak puas sampai keadilan mengalir seperti air dan kebenaran seperti aliran yang deras. Saya tidak lupa bahwa beberapa dari Anda telah datang ke sini dari cobaan besar dan kesengsaraan. Beberapa dari Anda baru saja datang dari sel-sel penjara yang sempit. Beberapa dari Anda telah datang dari daerah-daerah di mana upaya Anda untuk kebebasan telah membuat Anda babak belur oleh badai penganiayaan dan terhuyung-huyung oleh angin kekejaman polisi. Anda telah menjadi veteran penderita kreatif. Teruslah bekerja dengan keyakinan bahwa penderitaan yang tidak pantas bersifat penebusan. Kembalilah ke Mississippi, kembalilah ke Alabama, kembalilah ke South California, kembalilah ke Georgia, kembalilah ke Louisiana, kembalilah ke daerah kumuh dan ghetto di kota-kota utara kita. Mengetahui bahwa entah bagaimana situasi ini akan diubah, janganlah sampai kita bergelut di lembah keputusan. Jadi saya katakan kepada Anda hari ini, teman-teman saya, bahwa meskipun Anda menghadapi kesulitan hari ini dan besok, saya masih memiliki mimpi. Itu adalah mimpi yang berakar dalam mimpi Amerika. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari bangsa kita akan bangkit dan hidup sesuai dengan makna sebenarnya dari keyakinannya. Kami memegang kebenaran ini sebagai bukti nyata bahwa semua manusia diciptakan sama. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari di bukit-bukit merah Georgia,
putra-putra mantan budak dan putra-putra mantan pemilik budak akan dapat duduk bersama di meja persaudaraan. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari bukan negara bagian Mississippi, negara bagian yang gerah oleh panasnya ketidakadilan, gerah oleh panasnya penindasan, akan diubah menjadi oasis kebebasan dan keadilan. Saya memiliki mimpi bahwa keempat anak kecil saya suatu hari nanti akan hidup di negara di mana mereka tidak dinilai dari warna kulit mereka, tetapi diisi karakter mereka. Saya memiliki mimpi hari ini. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari nanti di Alabama, dengan para rasisnya yang ganas, dengan gubernur yang bibirnya menetes dengan kata-kata interposisi dan pembatalan, suatu hari di sana di Alabama, anak laki-laki dan perempuan kulit hitam kecil akan dapat bergabung dengan anak laki-laki perempuan kulit putih kecil sebagai saudara perempuan dan saudara laki-laki. Saya memiliki mimpi. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari setiap lebah setiap lembah akan ditinggikan dan setiap bukit dan gunung akan dibuat rendah. Tempat-tempat kasar dan akan dibuat datar dan tempat-tempat bengkok akan dibuat lurus. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan semua daging akan melihatnya bersama-sama. Inilah harapan kita. Inilah yang saya kembali dengan ke selatan. Dengan iman ini kita akan mampu memotong dari gunung keputusan sebuah batu harapan. Dengan iman ini kita akan mampu mengubah pertengkaran sumbang bangsa kita menjadi simfoni persaudaraan yang indah. Dengan iman ini kita akan mampu bekerja sama, berdoa bersama, berjuang bersama, pergi ke penjara bersama, berdiri bersama untuk kebebasan, mengetahui bahwa suatu hari nanti kita akan bebas. Dan ini akan menjadi hari ini. Ini akan menjadi hari ketika semua anak Tuhan dan akan dapat bernyanyi dengan makna baru. Negaraku ini kamu, tanah kebebasan yang manis. Tentang kamu akan bernyanyi. Tanah tempat ayahku meninggal, tanah kebanggaan para peziarah dari setiap sisi gunung, biarkanlah kebebasan berdering. Dan jika Amerika akan menjadi bangsa yang hebat, ini harus menjadi kenyataan. Jadi biarkan kebebasan berdering dari puncak bukit New York, Haspers yang luar biasa. Biarkan kebebasan berdering dari gunung-gunung perkasa New York. Biarkan kebebasan berdering dari ketinggian yang mempercepat Allegheny Peninsula. Biarkan kebebasan berdering dari puncak berbatu Colorado yang melengkung. Biarkan kebebasan berdering dari tanjakan berbukit California. Tetapi tidak hanya itu, biarkan kebebasan berdering dari Stone Mountain of Georgia. Biarkan kebebasan berdering dari Lookout Mountains. Biarkan kebebasan berdering dari setiap bukit dan gundukan molekul Mississippi dari setiap sisi. Baik, itu saja video saya tentang teknik berbicara di depan cermin. Nah, itu saja yang bisa saya praktekkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share.